Halo sahabat semua, saya akan memperkenalkan profil SMP Kristen 1 Bakti Bogor dan identitas sekolah. Nama sekolah SMP Kristen 1 Bakti, ada nomor statistik sekolah, NPSN dan lain sebagainya. Berikutnya visi. Terwujudnya peningkatan prestasi dalam segala bidang untuk menghasilkan sumber daya manusia cerdas dan beriman dalam suasana kekeluargaan. Moto kami, bekerja dan melayani ku bangga, beriman, kinerja, keteladanan dan melayani, lingkungan sehat, berkembang, kekeluargaan. Struktur organisasi terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah, tata usaha, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kesiswaan, satpras, dan humas. Berikutnya adalah staf pengajar. Fasilitas yang kami punya adalah ruang belajar, ruang kelas, perpustakaan. Ada buku-buku yang disimpan di perpustakaan dan bisa kita pinjam. Ada ruang usaha kesehatan sekolah, UKS. Apabila anak-anak, siswa ada yang sakit, maka ditangani oleh siswa yang bertugas pada saat itu. Tetapi apabila memang sakitnya lebih parah seperti tidak biasanya, maka akan kami bawa ke puskesmas terdekat di Jalan Merdeka. Laboratorium komputer yang ada di sekolah kami seperti yang kita lihat. Kemudian laboratorium IPA, ini ada alat-alat IPA yang kita punya. Berikutnya lapangan olahraga, bisa untuk olahraga, juga untuk upacara setiap hari besar nasional, setiap hari Senin, juga untuk belajar baris berbaris. Kegiatan belajar mengajar di sekolah kami dan penguatan karakter. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar kurikulum 2013 dengan kelihatan dengan belajar kelompok. Beberapa siswa sedang berdiskusi, sedang belajar di dalam kelas, dan kegiatan literasi yang diadakan setiap hari pada pagi hari. Ini kebetulan di aula sekolah yang ada di lantai 2. Kemudian upacara bendera diadakan setiap hari Senin. Ada kegiatan pramuka. Sekolah kami mengadakan kegiatan pramuka setiap hari Selasa. Kemudian Kebun Cinta setiap Rabu diadakan di sekolah SMP Kristen 1 Bakti untuk penghijauan, juga untuk dana sosial siswa pada saat ada siswa yang sakit dan beberapa teman melihat atau menjenguk, membesuk dengan membawa buah tangan yang berasal dananya dari Kebun Cinta. Kebaktian siswa Kristen kami adakan setiap hari Kamis. Terlihat di dalam gambar sedang kebaktian. Juga ada yang bermain musik untuk mengiringi lagu-lagu pujian. Berikutnya Jumat Sehat. Siswa-siswa datang pukul 6 untuk olahraga bersama. Berikutnya program kumis. Kumis itu ku mau ikut sarapan. Sarapan membawa bekal dari rumah, masakan mama adalah masakan yang sehat, yang jelas bersih, dan itu dinikmati secara bersama-sama pada saat hari Jumat setelah acara olahraga. Berikutnya kegiatan Jumat bersih, membersihkan lingkungan sekolah, juga di dalam kelasnya masing-masing, semua dibersihkan, mengingat bersih adalah pangkal kesehatan. Olahraga
ada berenang, kemudian ada voli. Ekskul yang ada adalah paduan suara. Berikutnya ekskul English Club, ekskul basket, kemudian ekskul futsal, ekskul catur berikutnya ya. Ekskul fotografi. Kita lihat anak-anak sedang belajar bagaimana mengambil gambar dengan baik. Berikutnya adalah program tahunan di sekolah kami. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita lihat sedang masa pengenalan lingkungan sekolah kelas calon siswa kelas 7, siswa-siswa baru. Kemudian latihan dasar kepemimpinan atau LDK, nampak sedang upacara, kemudian sedang mengadakan kegiatan untuk mengambil atau menyeleksi anak-anak yang bisa duduk di dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Kegiatan berikutnya adalah perkemahan Sabtu Minggu atau persami yang diadakan setahun sekali di sekolah setiap tanggal 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dengan penuh hikmat yang dilakukan oleh semua siswa di sekolah kami. Lomba antar kelas memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya diadakan lomba antar kelas. Terlihat wali kelas dengan bangga memberikan piala kepada siswa yang juara. Kemudian perayaan Natal. Sekolah kami mengadakan perayaan Natal. Ini perayaan Natal beberapa tahun yang lalu, antara siswa berkreasi, boleh menari, boleh paduan suara, kemudian tidak lupa juga ikut selalu guru-guru dan karyawan paduan suara di dalam perayaan Natal tersebut. Berikutnya karya wisata. Karya wisata biasanya diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8 bulan Februari atau Maret. Berikutnya adalah pentas seni setahun sekali. Siswa-siswa SMP Kristen 1 Bakti mengadakan pentas seni. Mereka menampilkan atraksi masing-masing yang mereka punyai, baik itu dalam olah vokal maupun menari atau yang lain. Mereka akan mempersembahkan yang terbaik dari kegiatan yang mereka punya. Berikutnya adalah pelepasan siswa kelas 9 pada akhir tahun pelajaran. Kelas 9 yang lulus mengadakan perpisahan dengan penuh haru, kelihatan dalam gambar. Mereka akan berpisah dengan kami, guru-guru dan karyawan, juga berpisah dengan teman-temannya, sehingga pasti nantinya ada rasa rindu kepada Bapak Ibu guru, juga teman-teman. Berikutnya di masa pandemi COVID-19, ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, daring, melalui Google Meet, Google Classroom, atau WA Group. Ini adalah yang dilakukan untuk siswa-siswa SMP Kristen 1 Bakti, karena tidak boleh datang ke sekolah, mengingat masa pandemi yang ada di negara kita. Berikutnya adalah ulangannya juga daring melalui Google Form, dan ini anak-anak siswa sedang melaksanakan Google Form. Ini sebagian kecil saja sebagai contoh ulangan daring. Nah, di dalam menghadapi siap pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang akan datang, tahun pelajaran 2021-2022, sekolah kami sudah siap dengan penerapan protokol COVID-19. Kita lihat di dalam gambar ini, kami menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian menerapkan hidup sehat, menganjurkan warga sekolah mengenakan masker dan selalu menjaga jarak, rutin membersihkan lingkungan dan penyemprotan
disinfektan. Berikutnya adalah ruang kelas yang kami persiapkan di dalam persiapan KBM tatap muka sesuai dengan protokol COVID-19 dengan jarak yang sudah diatur sekitar 1,5 meter, termogan untuk mengukur suhu tubuh, sedangkan fasilitas cuci tangan di air yang mengalir, kemudian menggunakan sabun, lapnya juga kami siapkan. Fasilitas hand sanitizer, masker, dan face shield ini yang kami punya. Persiapan untuk sekolah tatap muka, juga penyemprotan rutin dengan disinfektan seminggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Penyemprotan ini dilakukan lingkungan sekolah juga ruang belajar menggunakan disinfektan. Kami siap untuk menerima peserta didik baru di tahun pelajaran yang akan datang, tahun pelajaran 2021-2022. Dipersilahkan kontaknya Pak Pendeta Paulus Suteja. Silahkan bergabung dengan kami di SMP Kristen Satu Bakti pada tahun pelajaran 2021. Kiranya semua bisa belajar dengan baik, tetap sehat. Terima kasih.